bukan ada wajib. Mayoritas ulama berpendapat kurban itu hukumnya sunnah, ya. Tetapi mazhab Hanafi berfatwa hukum kurban adalah wajib. Maka kan wajib itu harus setiap tahun kurban. Kalau tak kurban terus, ya, tidak berdosa. Nah, jadi alhamdulillah mayoritas ulama berfatwa kurban hukumnya sunnah. Tapi ada yang harus kita luruskan, meskipun hukum kurban ini adalah sunnah, ada pemikiran di masyarakat. Entah ini disebutkan atau tidak, ada kesan seperti itu yang saya tangkap. Seolah-olah kurban itu cuma sekali seumur hidup. Ini perlu kita luruskan. Jadi kurban itu ibadah yang tiap tahun. Maka berulang bulan Zulhijjah, begitu juga berulang kesunahan atau wajib bagi mazhab Hanafi untuk berulang. Bukan sekali seumur hidup. Itu minimal. Kalau untuk dapat tuh. Ya, dimaklumi cuma sekali seumur hidup. Tapi yang ada kemampuan, toge ketok, toge kresek, toge kok masih, toge panci, yang bisa dibelum, biasa panci, ya. Toge keras itu beliau. Nah, itu kalau ada kemampuan harus setiap tahun kurbannya. Dan juga kalau kita luruskan di masyarakat kita, seolah-olah kurban itu nunggu mati. Ada kesan itu, ya. Dan mana kesan itu dapat biasanya ditanya, udah kurban atau belum? Nah, kapan nak kurban? Kurban kira-kira. Rata-rata kurban di kita ini atas nama almarhumah. Nanti akan ada pembahasan. Boleh tak bolehnya ulama hilangnya. Tapi kesan yang ingin kita rubah adalah kurban itu sunnah atau wajib yang jelas setiap tahun bagi yang mampu. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah, kalau yang mampu tidak mau berkurban, silakan pilih. Ya, silakan dia memilih mata Yahudi atau Nasrani, nak mati dalam agama Yahudi atau mati dalam agama Nasrani. Dalam hadis lain disebutkan fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholatnya, jangan marah sih. Ini ancaman yang sangat keras, sangat tegas untuk yang mampu. In kana ghaniyan, dalam kita disebutkan in kana ghaniyan, kalau mampu, kalau sanggup. Yang buntu, alhamdulillah mereka bersyukur yang buntu di sini. Tapi khusus yang buntu ada kabar gembira sebentar kali. Dalam kitab Al-Jawahir An-Naqiyah diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berfatwa. Nah, ini kabar gembira untuk yang buntu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bergelar Turjumanul Quran. Beliau berfatwa boleh bagi yang tidak mampu kurban atau akikah dengan hewan berkaki dua. Kurban pakai ayam, kurban pakai bebek, pakai ini boleh bagi yang buntu. Nah, cuma yang kali dengan aku buntunya, ya. Nah, ini khusus. Belum mampu tahun ini untuk kurban kambing atau sapi boleh pakai ayam. Cuma tidak usah nyetor kurban ini ya. Repot baik, ya. Sebelah bebek, sebelah banyak bebek. Nah, itu kabar gembira. Mungkin jalan fatwa ini kita pahami. Baik, jadi inti kurban itu hukumnya sunnah, ada yang bilang wajib, dan itu tiap tahun bagi yang mampu. Next, nah, lanjut saja. Ini sudah saya terangkan semua tadi. Lagi, lanjut terus. Lanjut. Ya, ini tinggal baca boleh. Ya. Lanjut. Yang harap-harap kalau tadi. Lanjut. Karena kalau bahasa Indonesia tinggal dibaca. Lanjut. Nah, ini sudah jelas semua tadi. Sudah diringkas penjelasannya. Lanjut. Nah ini lah cari baju ini kan. Lanjut saja. Karena kita yang mandiin sapi sudah. Nah ini yang cacat tadi. Saya ingin sedikit menjelaskan tadi di pemateri itu ada disampaikan bahwa cacat itu menjadi syarat ya untuk sahnya kurban. Kalau cacat maka tidak sah. Ada yang perlu saya luruskan. Misalnya tadi yang dipilih, tadi dikatakan tidak sah dengan kurban. Dalam kitab Asnal Maqali satu, dua dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dua juga. Satu lagi hafal gitu judulnya. Yang ketiga kitab Hujaini Al-Khatib. Tiga kitab sebenarnya. Hewan yang dipilih sah jadi hewan kurban, bahkan afdal. Kenapa? Rasul mensunahkan hewan kurban itu yang gemuk, yang bonok. Sudah ya, bonok. Akhirnya kurus sudah.
yang gemuk, sanin itu lebih sempurna dari hewan kurban. Sedangkan proses pembedirian itu menjadikan hewan jadi gemuk. Apa bapak-bapak yang agak kurus sama muda, kalau ada gemuk berdiri deh. Jadi sapi yang dibiri itu lebih gemuk, lebih montek, lebih bolong. Maka sah secara hukum bahkan lebih afdal. Nah, jadi tahu begini kalau rujukan kita dari kitab 3 tadi, Asal Mawali, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan kitab Tujaini Al-Khatib, sah hewan yang dibiri. Atau saya juga dapat pertanyaan dari Haji Omi di Tanjung Pinang, ya, dia tersebut ada hewan kurban yang memakai torpedo, hilang semua alat ini. Bawaan lahir, saya jawab sah. Ya, yang memang bawaan lahir dari biji itu sah. Bahkan yang sengaja dibuang untuk dibiri, demi proses penggemukan itu pun sah. Ya, jadi tidak seluruh cacat yang jelas tidak boleh ini. Betul sebelah, bincang, sakit parah, sangat kurus, terputus telinga. Untuk telinga yang tak sah baru putus. Kalau cuma robek, tidak sampai putus sah. Walaupun makruh sebagai ulama, sah tapi makruh saja. Atau biasanya di peternakan yang tadi yang ditandai, ingat, ya dikasih nomor, ya, agak bolong, dikit. Nah itu dapat besar, ya jadi menentukan. Terputus ekor, terputus buntut. Kalau tanduk, ulama menyatakan sah yang tanduknya pecah, tanduknya patah, ya, karena tidak berpengaruh kepada daging. Ya, sah jadi hewan tidak ada itu keterangannya. Jadi lanjut. Tentang waktu sudah paham semua. Waktu penyembelihan ada 4 hari. Dari tanggal 10 hari Nahar, fasal li rabbika wanhar. Wanhar itu hari Nahar, hari raya. Sejak selesai sholat Idnya sampai hari tasyrik yang ketiga. Sampai hari tasyrik yang ketiga berarti tanggal 13 sebelum tenggelam matahari. Jadi sebelum waktu maghrib masih sah. Dan penyembelihan boleh siang, boleh malam. Nanti akan ada penjelasannya dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Boleh siang, boleh malam. Cuma kalau malam makruh. Oke, pergi sengaja itu pergi maghrib. Berarti dia bisa dengar. Kalau ada siang apa malam. Cuma kalau dia kembali malam sah sembelihan. Lanjut. Ya, karena ini yang sunnah tadi ada beberapa poin yang saya terangkan. Sunnah. Baik. Membaca basmalah. Ini ulama ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i membaca basmalah sunnah. 3 mazhab lain membaca basmalah wajib. Apa konsekuensinya? Kalau membaca basmalah wajib, maka penyembelih yang tidak membaca basmalah sembelihannya haram di mana? Tidak sah. Nah, pendapat ini 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Agak berat konsekuensi dari pendapat yang 3 ini. Hukumnya wajib baca bismillah. Berarti kalau tak baca bismillah haram dimakan. Nah, ini dia boleh, dia agak lebih ke haki, dan sebagainya. Tapi kalau mazhab Hanafi hanya sunnah membaca basmalah. Ya, kalau hukumnya sunnah membaca basmalah, meskipun yang memberi tidak baca bismillah, maka sembelihannya sah. Baik dia tidak membaca kata sengaja ataupun sengaja. Nah, tinggal nanti pernah ditanya bagaimana status sembelihan orang Arab yang tak baca bismillah. Maka kata Nabi ketika makan yang baca bismillah. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, di kitab Mazhab Syafi'i jilid 2 pada bab Az-Zara'i tentang penyembelihan disebutkan hatta perempuan haram menyembelih. Nah, ini kadang-kadang itu jadi polemik juga. Cuma jadi Nabi yang boleh menyembelih. Nah, sembelihan laki perempuan halal. Hatta dalam kitab Kifayah disebutkan wanita yang lagi haid sekalipun. Nah, ini sudah contoh yang paling tinggi. Kalau yang haid lagi boleh, artinya tak haid. Sama kali ya, cuma kan ada jahitan tak begini, meliti tidak begitu jahitan. Cuma halal. Ya, kita tegaskan penyembelihan seorang wanita halal, tidak haram. Ada juga omongan masyarakat kalau yang menyembelih begitu, yang makan begitu tuh. Nah, ini perlu kita dapatkan. Tidak, saya belum ketemu fakta seperti itu, tapi beredar di masyarakat. Kita luruskan. Laki perempuan sah sembelihannya, hatta wanita yang sedang haid sekalipun. Yang lain-lain saya pikir tidak ada polemik. Nah, tentang takbir. Takbir dulu saya minta maaf, saya dulu sempat membantah juga tentang takbir itu. Jadi dalam kitab-kitab besar yang saya baca sampai kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu 40 lebih. Jadi saya baca takbir dalam penyembelihan itu hukumnya sunnah.
minimal sekali takbir. Afdalnya tiga kali. Nah ada fatwa yang beredar di masyarakat 5 kali. Kalau ada 2 kali, takbirnya kalau hafi dan kami 4 kali karena kakinya 4. Dulu saya sempat membawa fatwa ini. Ternyata baru kemarin buka kitab itulah saya pelajari sejak tahun 94 kelas 1 MTS di Bintang karena ada berita dari Ustadz, materi saya harus ditambah yang untuk niat dan doa-doa itu. Lalu buka lagi kita terbaik ulang kita masuk lagi ternyata keterangannya ada di sana. Jadi baju kita tebal-tebal akan apa yang dari kita yang paling tipis. Di situ pelajaran bagi saya pribadi, jangan sombong begini. Ini baju kita tebal-tebal lalu penjelasan dari kitab paling tipis dari bahasa lain. Di kitab kita itu ulang ada fatwa ulama. Penyusun kitab kita itu ulang itu Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Ya, apa kata beliau? Nah, takbir itu hitung kaki. Kalau ayat 2 takbir, ya, kalau sampai dengan 4 kali takbir. Baik, itu barangkali ya. Nah, doa ini paling pendek. Tapi yang sudah difotokopi itu pilihan. Nah, dibaca dari alhamdulillah, ya kan? Nah, minimal ini. Itu lagi fotokopi setelah halaman dulu. Dan itu kalau 10 kali itu doain. Saya sarankan jangan menyembelih doanya, misalnya mungkin ada tukang doa khusus imam masjid yang mendoa, bukan sembelih fokus di sembelih. Oke, tukang sembelih ya ngaji kita terus nih kan. Nah, jadi bagi tugas saya kalau namanya jadi doa karena nama-nama yang berbuat harus itu. Nah, untuk doa Allahumma hadhihi bika, riwayat lain pakai hadza dan hadhihi. Nah, itu 2 versi. Allahumma hadhihi bika wa ilaika wa taqabbal hadhihi udhiyah. Kalau akikoh tinggal ganti akikoh, doanya sama. Nah, di yang di fotokopi itu minni atau minna. Itu kalau diberi ya, fataqabbal minni, gitu ya. Fataqabbal minni, terimalah kurbanku. Kalau orang banyak itu sekeluarga diberi sapi itu orang banyak, maka fataqabbal minna. Itu beda. Minni itu beda. Ya, minna orang banyak. Kalau kita menyembelih sendiri, kalau yang menyembelih orang lain tidak pakai minni dan minna, pakai di bawah itu nama. Ya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyah min fulan bin fulan dan seterusnya. Sebut nama-namanya. Baik, next. Nah, hikmah ini bicara kalau kita tahu ini hikmah itu bagi ya. Baik, lanjut. Ini yang tadi sudah saya terangkan. Boleh. Jadi dasarnya ini kitab al-Majmu' Syarah Muzadzah. Padahal jawazul labhi lailan wa nahar. Ya, boleh siang, boleh malam. Cuma makruh. Diterangkan makruh kalau boleh malam. Lanjut. Ya, nah ini ijma' ulama tentang sahnya kurban jantan dan betina. Nah, tadi cerita dengan Kiai Zaini ya, dia sudah menyembelih bukan kali ratusan hewan kurban, hewan akikah, tidak pernah nyembelih ini. Kami begini maksudnya, tidak pernah nyembelih kami begini. Nah itu bukan tidak boleh. Tentang kebolehnya ulama sudah ijma, arti ijma itu kuat. Mayoritas ulama berpendapat sah kurban jantan dan betina. Jadi betina itu bukan tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyatakan lebih afdal menyembelih hewan betina. Cuma alasannya tentu ada prinsip ekonomi. Kalau betina yang disembelih habis, ya, karena betina itu hidupkan. Terus memang juga ada larangan dari pemerintah dalam rangka untuk membiarkan hewan itu kalau betina disembelih, ya tetap enak. Jadi bukan tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i berkata lebih afdal hewan betina itu, dan ini lebih benar, lebih empuk kata beliau. Jadi intinya boleh. Ya, kalau tidak dilaksanakan bukan tidak boleh. Ya, lanjut.